Di dalam menuntut ilmu tentu kita diperlukan niat. Kita benahi, kita luruskan niat lebih dahulu sebelum kita lanjut ke jenjang yang berikutnya. Sebelum kita berlama-lama tinggal di pondok pesantren ini yang kita cintai ini, maka semua kembali ke dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis pertama di kitab Riyadhus Shalihin dan kitab hadis Arba'in Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Imam Nawawi mencantumkan ini hadis yang pertama di dalam kitab Arba'in dan kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat tahun 676, ulama besar yang usianya hanya 45 tahun. Usianya hanya 45 tahun dan beliau belum sempat menikah, belum sempat berkeluarga karena sibuknya beliau di dalam berdakwah, di dalam mengarang kitab, di dalam memberikan fatwa, ilmu-ilmu yang luar biasa manfaatnya kepada umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Dan juga di dalam kitab Zubat, Syekh Ahmad bin Ruslan rahimahullah mengatakan fasahihin niyata qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awwali wa in tadum hatta balagat akhirah hustat thawaba kamilan fil akhirah. Fasahihin niyata qabla al-amali, betulkan niatmu sebelum kamu beramal. Sebelum kita melakukan sesuatu, benahi niat, perbaiki niat. Rubba qalilin minal amal katsaratan, apapun yang kita kerjakan ketaatan, maka perbanyak niat-niat baik di dalamnya. Perbanyak niat-niat baik karena akan membesarkan amalan yang kita kerjakan walaupun sedikit, walaupun kecil akan menjadi besar dan banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya tadi warubba katsirin minal amal qallalathu niyyah. Ada kalanya amal yang banyak, yang besar, tapi berubah menjadi sedikit dan kecil karena niatnya yang sedikit dan kecil pula. Ibarat kita melihat ada air hujan turun, masing-masing di antara kita bawa wadah berbeda-beda. Ada yang bawa wadah hanya gayung untuk mandi, ada yang bawa mungkin piring atau mangkok atau baskom besar, bak seperti yang buat mandi itu, atau mungkin dia membawa wadah yang lebih besar lagi. Maka ibarat seperti itu, seseorang setiap beramal masing-masing menurut wadah yang dia bawa. Hati yang bersih, murid yang dibanggakan oleh gurunya, bukan dia membanggakan gurunya, tetapi dia yang dibanggakan oleh gurunya. Innamal muridu man yaftakhiru bihi syaikhuhu. Nah, inilah yang dibanggakan oleh Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas kepada muridnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dan Habib Abdullah Al-Haddad Sahib Ratib, pengarang kitab An-Nasihah Diniyah, pengarang kitab Risalatul Mu'awanah, Risalatul Mudzakarah, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain. Habib Abdullah Al-Haddad juga membanggakan muridnya, itu Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi pengarang kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Kitab Risalah Jami'ah, mungkin di sini dipelajari ya. Kitab Risalah Jami'ah belum. Kitab Risalah Jami'ah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarahkan kitab Risalah Jami'ah yang beliau beri judul Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail, yang merupakan syarah uraian penjabaran dari kitab Risalah Jami'ah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan juga masih banyak lagi murid-murid Habib Abdullah Al-Haddad yang beliau banggakan. Ada lagi yang bernama Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Kalau yang di Banda Aceh, yang Tengku di Anjung, Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih.